orang Sarkawi. Tapi apa salahnya jual rumah sendiri? Salah, bego. Itu rumah gue. Siapa ya? Gue nih, Mak Jaitun, emaknya si Toyib. Alhamdulillah. Mulai hari ini, ketua RT sudah diambil alih oleh gue, Sarkawi. Tahu nggak lo? Terus gue mau jadi apa lagi, Sarkawi? Emang gue pikirin. Yuk, kayaknya si Duloh jadi kebonya si Kristina. Sekarang keadaan gawat. Gue punya orang pintar emo. Sebentar lagi bakalan ada gempa bumi. Makanya, lo yang muda-muda nih sekarang ya, cepet kerja, keluarin tuh barang-barang semua yang ada di dalam, mah. Waktu gue sakit ingatan kemarin, gue sempet kok beli tanah. Masih ada sisanya lagi 150 juta. Nah, lo bisa ngebangun deh tuh sekarang pakai duit itu, ya? Dalam keadaan genting seperti ini, mana sempat kita bangun rumah, ya Bunda Nur ya? Iya. Maksud kedatangan kita berdua nih, kita mau menumpang hidup sementara. Boleh ke? Ini kan barang-barang udah beres semua nih. Kok gembanya nggak mulai-mulai juga sih? Kita kan udah nunggu 2 jam. Ini tanda-tandanya gempa bumi akan datang. Halo? Ya, halo. Ya, betul. Gue Lakban Abdul Muthalib. Hah? Ayah lu ajak-ajak ada. Untung gue nggak ikut campur beres-beres barang keluar. Ayah. Terima kasih Kamsia atas pemberitahuannya. Pak Lakban, gempa buminya jadi apa kagak? Kata teman Oe orang pintar, gempa bumi itu katanya bohong. Itu hanya simulasi persiapan kalau ada gempa betulan. Kampret lu ah. Kita udah capek-capek begini, besok latihan mati berdua. Sekarang ayo mulai lagi. Angkut barang masuk dalam. Orang kalau tua tuh banyak zikir, jangan banyak nyiksa orang, tau nggak? Sakit bego. Waduh, indah sangat cincin saya nih. Pemberian friend dari Negeri 9. Merahnya merah Ferrari. Nur, ini nih sisa uang dari penjualan rumah itu. Kalau saran gue, Nur, mendingan lu bangun aja tuh rumah di atas tanah yang dibeli si Patrick. Daripada lu kagak ada. Ya untuk sementara sebelum rumahnya jadi, lu boleh tinggal di rumah gue ya. Kagak apa-apa. Karena itu semua kan juga kesalahan gue, Nur. Terima kasih, Makcik Zaitun. Ternyata Makcik ini masih ada sedikit kejujuran. Iya, makasih. Didu, marilah kemari. Tak usahlah usap-usap cincin terus tuh. Iya, Bunda. Sinilah. Kita nih harus berunding tentang masa depan kita yang tak punya rumah nih. Makcik Zaitun nih telah menyerahkan uang 150 juta. Sisa penjualan dari rumah kita tuh yang 450 juta. Nah, kalau kita harus membangun rumah dengan menyewa pemborong, itu rasanya tak cukup lah uang nih. Jadi mau tak mau, Didu harus membangun rumah sendiri. Ya, Didu harus merangkap dari tukang aduk semen, tukang atur-atur bata, tukang gambar-gambar, arsitek Dudu. Bagaimana? Tak apalah Bunda Nur. Didu nanti akan kerja keras. Yang penting kita semua nih punya rumah lagi. Wah, gue nggak nyangka. Gue pikir anaknya Jupri yang paling bego lo. Nggak taunya lo arsitek ya. Makasih Makcik Zaitun. Makcik Zaitun, nomor sepatu berapa nih? 39. Lo mau beliin gue ya? Tak lah, beda mau ukuran Didu. Kebo lo. Bagus, bagus. Kalian bekerja dengan bagus. Penuh semangat, penuh rasa kekompakan. Ya, barang-barang sudah kembali kepada tempatnya masing-masing. Ya.
Owe punya rencana mau usulkan kalian bertiga ke kelurahan supaya kalian bertiga mendapatkan penghargaan hadiah kelapa taruh. Apaan kok? Kelapa taro apa kelapa sawit? Ya, Lela. Makanya sekolah yang luhu bukan kawin dulu. Hanya kelapa taruh itu hadiah dari Menteri Hidup Lingkungan. Diang tolol ngomong berantakan. Nggak sekalian kasih Nobel. Kolak ban, kalpataru. Emang gue omong apa monyet? Kalapataru, apaan begitu? Sarua wae toro. Ini tanda-tandanya apa lagi ya? Wah, Yip, jangan-jangan kita disuruh latihan tsunami nih, Yip. Bukan. Halo? Lumpur lapindo Betul, di samping welak, Bang. pagar. Hanya. Ya, dik. Hantu. Wangklu. Oh, bisa wangklu, Ling. Hanya, kenapa kok? Orang yang pesan celana kaleng 3 kontainer membatalkan kontraknya, Ling. Alhamdulillah. Gawat. Silakan. Ini pasti ada sebabnya. Ada apa-apanya nih. Jangan-jangan gue punya jimat tidak ada pada tempatnya, Ding. Lu mesti periksa dulu. Jangan senang dulu, Toro. Ini kayak jimat. Tinggal latihan mati aja berdua. Ngomong sembarangan. Kalau sembarang buang sampah, ngomong sembarangan. Mana jimat sakti, we? Jimat sakti mandaraguna. Hanya, kok kabel-kabel ada di sini? Wah, ikat sepatu lagi. Hanya. Kartu nama Owe lah, lakbang. Di mana kalian simpan? Hilang. Hanya. Betul, Kak. Betul. Nggak ada jimat Owe. Nggak ada di tempatnya. Hantu Owe bisa celaka, bisa bangkru. Owe bisa bangkru. Emangnya jimatnya apaan sih kok? Buntut kadal, Lela. Buntut kada apa buntut kadal? Kadal, Lela, kadal. Cucunya komodo. Buntutnya tuh segede apa sih? Seperti buntut tikus. Kalau jimat jangan tanggung-tanggung. Badan dan kepala gabungin jadi satu. Kesian kadalnya. Udah, nggak usah bingung. Kalau tuh buntut kadal hilang, ganti aja buntut nyinying. Mamad, Tojib, kalau omong jangan sembarangan ya. Itu jimat dari leluhur oil, dari Shanghai, yang rumahnya dekat sirkuit F1 tahu. Pantos, nenek moyangnya juga udah bebuntut, cucunya juga bebuntut kayak begini. Sembarangan kalau omong. Ini tanggung jawab kalian tahu. Tanggung jawab mana-mana kabeh hanya gara-gara kalian masukin keluarin itu barang pasti ketelingsut. Hilang di mana? Cari sekarang juga. Ayo. Bentuknya aja nggak tahu. Kalian bertiga yang tadi keluarin barang keluar. Buntutnya warna apaan? Warnanya apa ya? Bisa hijau, bisa kuning, bisa merah tergantung kebutuhan, Doro. Jangan banyak ngomong ah. Coklat. Cari ya sampai bisa. Babe dulu udah dilengkapi dengan tanduk. Biar dia lebih percaya diri jadi kebo. Bagus, Patrick. Selain kita serius ngurusin RT, kita juga punya hiburan. 2 orang gila ini, yang satu jadi kebo, yang satu jadi bencong, yang namanya si Jaitun. Pak RT, gimana dengan rumah saya yang diambil sama orang yang ngaku Zaitun? Jangan lu pikirin, untuk sementara lu tinggal di warung ini. Tapi ada syaratnya, terus ngangon nih kebo. Namanya Christina. Mau. Ayo, angonin. Ayo, Christina, kita cari rumput dulu ya. Ayo.
Patrick, kau lihat-lihat sekarang udah 10 hari puasa, tapi musola kita itu kagak ada yang terawih, masih kosong. Nah, gua tugasin sama lu kumpulin warga kita semuanya untuk tarawih bareng. Gua jadi imamnya. Siap, PT. Ya udah, lu jalan. Mandi Mamat. Aduh, Kolakban. Kita nyerah deh. Udah cari kemana-mana itu buntut kada gak ketemu juga. Haya, pokoknya Oe nggak mau tahu. Yang namanya jimat Oe, buntut kala itu harus ketemu. Makanya jimat naruh yang bener. Udah tau jimat naruh sembarangan. Kita bertiga jadi susah nih Kolakban. Hanya, leher pispok. Hah? Kalau omong jangan sembarangan. Haya. Kolakban, besok-besok kalau nyari buat jimat, jangan buntut kadal, kecil. Buntut komodo sekalian, kalau hilang gampang diketemuin. Lu omong terus, lu punya buntut Oe copotin, Oe kelingin. Haya, kalian bertiga Oe kalungin. Cepat cari tolong. Haya, ling. Kamu jaga toko ya. Periksa toko. Kalau seandainya pembeli tidak ada, haya, itu berarti pengaruh dari buntut kadal yang hilang, Ling. Itu penyebabnya. Cepat jaga toko. Hanya. Aduh, Oe pusing tujuh keliling. Hanya gara-gara Oe punya jimat buntut kadal hilang, usaha Oe bisa bangkrut. Silakan 12. Hanya buntut kadal Oe hilang, nasib Oe bakalan ngahoki. Tiap hari Oe mikirin, Oe kagak nyangka begini. Hanya ini gara-gara si Tojip, si Mamat sama si Lela bikin jimat Oe jadi hilang. Hanya emang gampang cari buntut kadal. Terus ya, aduh, Oe pusing. Aduh, Oe bingung. Oe kepingin cari kantau lagi. Hanya buntut kadal Oe hilang, nasib Oe bakalan ngahoki. Tiap hari Oe mikirin, Oe kagak nyangka begini. Hanya Oe jadi sedih. Aduh, kita bertiga kagak nyangka Kolakban. Ternyata Kolakban bisa nyanyi juga. Udah, buntut kadal nggak usah dipikirin. Kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa. Kita buka aja perusahaan baru, perusahaan musik. Kolakban yang nyanyi, kita bertiga yang joget. Iya Kolakban. Kalau bisa diproduksi dalam bentuk saset kayak sampo. Mamat yang edain di warung-warung. Laku. Iya tuh bener. Tapi nyanyinya jangan cuman oe-oe doang. Kalau mau muntah bilang, tuh disediain tempolong kagak keluar-keluar juga tuh reak. Haya, Oe ini bukan nyanyi Toro. Ini hanya ungkapan keprihatinan Oe. Hanya, Oe lagi sedih. Haya Mama, asal jangan omong ya. Kamu asal tahu ya, semua usaha tanpa buntut kadal pasti gagal. Haya, sekarang nggak mau tahu. Cari monyet sampai dapat, sampai dapat. Haya. Christina. Aduh, Christina. Ini lagi musim panas. Nggak ada rumput di mana-mana. Ayo. Oh, ada pagar. Ayo. Makan daun pagar ya. Gimana ini ya? Mau makan nasi bungkus? Mau makan ketoprak? Aduh, bingung ini. Mau makan gado-gado? Makin bingung ini, Zaitun. Saya tahu. Bagaimana kalau nasi goreng? Mau? Ayo, kita ke tetangga ya. Mungkin ada nasi goreng sisa-sisa sahur ya.
Iya. Benar juga omongan si Tojib. Kalau seandainya jimat Uwe itu dari buntut komodo atau dinosaurus, pasti itu jimat ketemu sekarang juga. Hanya Koko. Betul juga kok. Toko sepi ya. Nggak ada pembeli satu orang pun. Apa Uwe bilang, ha? Itu pasti pengaruh dari buntut kada yang hilang. Ha? Itu penyebabnya. Hanya makanya dia bisa bangkrut, Uwe, Ling. Kolakban, Apa lagi? bener deh. Kita bertiga udah kagak kuat. Semua yang Kolakban minta udah kita kerjain. Di mana lagi yang belum kita obrak-abrik? Kamar mandi udah. Kamar Kolakban udah. Loteng udah. Dapur udah. Kamar tetangga juga udah. Sampai Bang Mamat nih, Toib suruh masuk ke Sepiteng, suruh nyari juga udah. Kagak ketemu juga tuh buntut kadalnya. Udah dong capek. Kolakban, kalau menurut Lela ya, itu kan buntut kadal itu kan jimat ya Kolakban. Pas kita lagi latihan gempa tadi, dia kan tahu tuh mau ada gempa. Kata Lela sih, dia pasti kabur tuh melarikan diri ke toko. Dia takut soalnya. Ayah, si Lela kadang-kadang punya otak jenius, punya pikiran misterius. Ayah, waduh juga. Oe kan punya jimat, buntut kadal itu sakti mandaraguna. Kalau begitu, kalian sekarang juga obrak-abrik itu toko, cari sampai dapat. Lela, lu kenapa nggak dari tadi ngomong kalau tuh buntut lari ke warung? Kita jadi nggak ngacak-ngacak barang di sini. Ini kerja 2 kali, Lela. Lo kenapa ngasih saran kayak begitu sih, La? Bikin susah aja. Lu jangan ngomong. Hanya. Orang naik delman mulu, hanya. Jadi kita nggak capek lagi. Hah? Jangan aja. Ijeng, kita ini sudah sehati. Sepertinya sudah tidak ada hambatan lagi di antara kita. Tinggal kita minta restu sama orang tua kita masing-masing. Setelah itu, kita tinggal menentukan hari perkawinan kita. Macam mana? Kalau Ijem sih terserah sama Bang Ongsui aja. Yang penting itu hari baik sama tanggal baiknya nanti ditentukan berdua. Tapi Ijem ada satu permintaan Bang Ongsui. Bagaimana kalau itu tuh janggut yang cuma 3 lembar dibabat aja, kurang sedap ngeliatnya. Jangan, Ijem. Kalau jenggot ini dibabat, nanti kejantanan Ongsui bisa jatuh. Bisa-bisa Ijem tak bisa hamil nanti. Jangan deh, jangan. Kalau gitu nggak usah. Nggak apa-apa kok. Bang Oksi tetap manis kok ada jenggot begitu. Daya! Iya, Mi. Iya, Mami ada kabar gembira bakal lu. Apa nih? Mami bentar lagi mau kawin ame Om Ongsui. Nah, dia yang bakalan jadi bapak angkat lo nanti. Bagaimana menurut lo? Gak mau Mami Ijem. Masa laki-laki kelamar-kelamar kayak begitu? Ih, Kurang ajar lo. Lo cuma anak angkat main ngatur-ngatur hidup gue. Udah bagus lo gue angkat jadi anak lo. Kalau enggak lo mati kelaparan, tau nggak? Mendingan lo balik sono ke rumah orang tua lo. Hah? Sana, pergi. Udah sana pergi. Balik lo ke rumah orang tua lo. sudah Ijem, sabar. Gimana sih? Kenapa lo geret-geret kayak begini? Aduh, ini bukan RT dulu. Ini Christina, kebunnya Zaitun. Tapi masalahnya nggak mau makan rumput. Kelihatannya mau nasi goreng. Nasi goreng? Iya. Macam mana nih? Kagak ada
Ayo, Christina, ayo. Christina, jangan ganggu orang. Ayo. Christina, kita cari rumput ya. Cari nasi goreng. Tuduh orang gilanya kagak baik-baik. Iya. Aduh, ya udah Bang Ongsui. Kalau gitu, bagaimana kalau kita ke rumah Jaitun yang asli? Iya. Kita pamerin kemesraan kita berdua. Terus udah gitu kita minta dia deh untuk jadi panitia di perkawinan kita. Iya. Lela, lo ngapain ngejedok di sini? Lo sendiri kan yang ngasih ide suruh cari di sini. Lo bantuin gue dong sama si Mamat. Duh, Lela nggak sanggup deh bang ah. Capek banget. Ngajak sana ngajak sini, belum lagi suruh beres-beresin. Wah, capek. Lo gimana? Lo sendiri kan yang ngasih ide di toko. Kalau misalnya lo nggak ngasih ide di sini, kita udah selesai dari tadi di dalam. Ih, tadi kan Lela kan cuma iseng doang. Lela nggak tahu kok bisa didengerin. Nggak tahu, Lela capek banget. Pokoknya Lela nggak mau ikut-ikutan. Lela pengen pergi aja deh bang dari sini. Lo mau pergi? Mau pergi kemana lo? Lo lupa, bapak lo tuh si Jupri udah jual rumahnya. Apa lo mau ini, numpang di rumah emak gue, Mak Jaitun? Percuma, gue sendiri udah nggak dianggap anak sama emak gue sendiri. Lo mau kemana? Nggak usah bertingkah deh lo. Ayo cari. Gak mau ah. Apaan sih? Lela pokoknya mau pergi. Ingat ya, kita itu belum resmi. Soalnya kita nggak punya surat nikah, jadi kita belum tahu suami istri beneran apa enggak. Jadi nggak usah ngatur-ngatur dong. Mau Lela pergi kemana kek? Bang Toib inget dong, Lela tuh cantik, banyak yang mau nampung Lela. Lo kok jadi ngelantur lah? Bawa-bawa perkawinan segala? Kesabaran gue udah habis sama lo ya. Sekarang kalau mau pergi. Gue nggak peduli. Sana pergi lo. Ya udah. Nggak tahu diri lo. Disayang bertingkah lo. Emang nggak salah kalau dibilang toko serba ada. Segala tikus dijual. Siapa yang mau beli? Yep. Sini, Yep. Sini. Nah, ini tikus yang bakal nyelamatin kita agar bisa lebih lama tinggal di rumahnya Kolakban. Apa hubungannya tikus sama kolakban? Ya, gini-gini kan Mamat pinter. Ntar nih tikus, buntutnya Mamat potong. Tes. Nih buntut, Mamat bawa sama Kolakban. Bilang dah, Kolakban, jimat buntut kadal Kolakban udah ditemuin. Nih. Iya. Pinter juga Bang Mamat. Tapi Toib nggak mau ikut-ikutan motong. Ngeri. Nih, urusan Bang Mamat aja ya. Toib, mendingan gue bersih Lela. Pengen sih tadi pakai ngomel-ngomel sama dia. Kesian tuh perempuan. Biar sabar ngadepin perempuan, Yip. Perempuan kalau udah marah kayak lautan, tau nggak lo? Makcik Zaitun, sekali lagi Nur ucapkan terima kasih banyak. Karena Makcik Zaitun telah bersedia memberi tumpangan kepada Nur. Iya. Nur, gue juga pengen numpang sama lo kalau lo malu ntar jadi. Hah? Menumpang? Macam mana nih? Kenapa kita jadi tumpang tindih seperti itu? Nur menumpang dengan Makcik Zaitun. Makcik Zaitun pun akan menumpang dengan Nur. Gini ceritanya Nur, waktu si Ijem gila, sakit ingatan, kan dia beli rumah gue nih 100 juta. Kemahalan, padahal mah pasarannya cuma gocap, Nur. Nah masalahnya gue takut, Nur, kalau ada yang iseng ketok pala dia lagi, dia amnesia, diambil deh rumah gue, nggak dia yang beli. Nah sebelum ada yang getok nih, gue mau cari rumah. Nah, kan lama tuh Nur cari rumah. Gue maksudnya mau nebeng tempat lo gitu. Oh
Iyalah, tak apalah buat Makcik Zaitun. Ya udah Nur, kalau gitu gue mau pergi dulu ya. Lu di sini aja. Ya, Nur pun akan cek tuh si Diduk yang sudah menjadi arsitek. Bagaimana pekerjaannya sekarang nih? Ya udah deh ya. Assalamualaikum. Hai, Mama. Kebetulan sekali di sini rupanya. Ada apa lagi nih, Ong Swi? Ini Mama. Sepertinya tak ada jalan lain. Ong Swi ini harus menikah dengan Ijem ini. Aduh, Ong Swi, macam mana nih? Kita lagi kesusahan, tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Tapi kenapa di pikiran tuh mau merit saja? Mak, tak ada kesempatan lagi. Ini kesempatan baik untuk mendapatkan Ijem yang sudah menjanda 3 kali. Dalam malam pengantin nanti, pasti Ong Swi dibimbing dalam segala posisi. Aduh, Ong Swi, pokoknya Mama nih tak setuju kau merit dengan dia. Apalagi dia sudah janda 3 kali. Memang, dia tuh bisa membimbing Ong Swi pada malam pertama, pada malam pengantin. Tapi pada malam berikutnya, Ong Swi drive pada kecepatan tinggi, dikelokan, bautnya lepas semua. Aduh, calon mama. Emang sih, Ijem udah ngejanda 3 kali. Tapi kagak usah khawatir. Ijem udah direnovasi kok. Jadi, jangankan di tikungan. Di bawah reli juga kagak ada yang coplok bautnya. Pokoknya, Mama tak setuju. Mama tak mengizinkan Ong Swi merit dengan dia. Terserah Ong Swi. Kalau Mama tak mengizinkan, lebih baik Ong Swi kawin lari. Hebat Diduk nih. Rumah dah mau jadi, tembok dah berdiri. Waduh. Ngomong-ngomong, Diduk nih sebelum ke Malaysia pernah kuliah di mana ya? Publisistik sastra Inggris, Bunda. Tapi jauh sangat dia publisistik dengan apa yang dikerjakan Diduk sekarang nih. Iya. Tapi kenapa ruangannya kecil sangat, Diduk? Tak usah khawatir lah, Bunda. Walaupun kecil, nanti Diduk bikin tingkat 7, Bunda. Tinggi sangat ya? Iya, tapi miring siki. Kayak menara pizza, Bunda. Jadi keluarnya kita juga nanti miring, Bunda. Oh, kenapa harus miring? Aduh, macam mana nih, Diduk? Bunda jangan macam mana. Pokoknya Bunda terima jadi. Oke? Bunda, Diduk sudah lapar nih, Bunda. Mana makanannya? Tenang, Diduk. Tak usah khawatir. Jatah Diduk yang biasanya 2 bungkus sekali makan, nanti Bunda naikkan 2 kali lipat jadi 4 bungkus sekali makan. Jadi sekarang Bunda akan beli nasi padang kesukaan Diduk ya. Terima kasih, Bunda Nur. Hah? Mana nih cincin merah Ferrari Diduk nih? Pemberian friend di Negeri 9. Aduh, di situ. Tak ada. Ini mungkin terselip di antara tembok nih. Iya, tadi pas Diduk masang nih. Halo, Pan. Halo, Pan. Nih, jimatnya Mamat bawain. Bener kata si Lela. Nih jimat larinya ke toko. Kita bertiga tangkap nih. Iya. Hanya ini jimat we buntu kara sudah kembali ke pangkuan we, sudah ketemu lagi. Hanya pasti bisnis we bakal lebih maju. Makan tuh pencarian. Paling sedikit we bakal jadi importing kapal induk untuk TNI dari Menhankam. Hanya. Kalau bisa sekalian kapal keruk kok. Di manakah nih? Aduh, ada apa kegerangan? Kenapa tembok rubuh semua? Ada badai kah? Apa ada angin tornado kah? Tak ketemu, Bunda.
Apa lagi yang tak ketemu, Didu? Cincin merah Ferrari Didu, Bunda. Pemberian friend dari Negeri Sembilan, Bunda. Tadi waktu Didu ngaduk semen, cincin itu masih melekat di jari Didu. Tapi begitu Didu pasang tembok nih, cincin sudah tak ada, Bunda. Maka tembok nih Didu hancurkan, Bunda. Barangkali terselip di antara tembok nih. Tapi tak ada, Bunda. Aduh, macam mana nih, Didu? Kapan jadi nih rumah kita? Sebentar nih baru berdiri sedikit, sudah roboh. Aduh, cuma mencari cincin pula lagi. Pokoknya Didu tak mau tahu, Bunda. Cincin tuh harus ketemu. Cincin tuh punya kenangan tersendiri, Bunda. Ketemu, Bunda. Didu baru ingat, Bunda. Waktu Didu tuh ngadu-ngadu semen, Didu takut kotor cincin nih, Bunda. Makanya Didu simpan di saku celana. Ternyata Didu lupa, Bunda. Bunda Nur. Bang Didu. Bunda. Bang Didu bukain dong nih Lela. Maaf, ini siapa? Saya anak yang punya rumah ini. Tapi kemarin tuh ada masalah. Jadi ada orang amnesia tuh ngejual rumah saya. Dan sekarang saya kesini cuma pengen tahu masalahnya udah beres apa belum. Oh, pembeli rumah ini sudah menjual kepada saya. Hah? Yang benar? Terus sekarang Lela tinggal di mana dong? Jangan nangis, jangan nangis. Duduk dulu, ayo duduk. Jangan menangis ya, silakan duduk. Nama kamu siapa? Lela. Somat. Begini saja, rumah ini saya serahkan kembali kepada Laila. Apalah artinya sebuah rumah? Hah? Yang bener rumahnya mau diserahin sama saya lagi? Ya, Makasih banget. Kalau enggak, Lela nggak tahu deh. Bisa-bisa Lela jadi gembel jalanan. Bang Somit kerja di mana? Somat. Oh iya, Bang Somad kerja di mana? Cuma direktur utama. Ini kuncinya. Makasih. Tapi saya mohon, boleh ndak saya menumpang di sini? Boleh. Terima kasih. Iya deh, sekarang masuk aja yuk. Ya, silakan. Terima kasih. Bang. Bang Somad, ganti baju dulu ya. Ya. Tuh laki siapa itu? Hah? Nih. Lela, lu jangan kurang ajar sama laki lo. Kalau orang ngomong dengerin. Tuh laki siapa itu? Lela, jawab. Kurang ajar banget sih lo. Ya udah deh lah, kita bayan.
Bang Toib minta maaf ya kalau tadi Bang Toib emosi. Habis itu capek nyari buntut kadal nggak ketemu-temu juga. Tuh laki siapa lah? Dia itu orang baik, Bang Toib. Rumah ini tuh kan udah dijual sama yang ngebeli rumah ini. Dibelinya sama dia. Terus Lela tuh baru aja kenal. Rumahnya langsung dikasihin buat Lela. Coba Bang Toib, selama ini cuma bisa ngasih penderitaan. Simulasi gempa lah, nyari buntut kadal lah, boro-boro rumah. Yang ada juga cuma numpang sana-sini. Kalau ngomongin jadi ngelantur gitu sih, lah. Terus dia ngapain kesini, lah? Katanya dia tuh mau numpang di sini. Numpang? Enak aja mau numpang. Usir dong. Lo punya hak. Nih rumah kan udah punya lo lagi. Kalau dia diusir terus minta rumahnya dibalikin gimana? Lela mau tinggal di mana dong? Emangnya Bang Toib bisa ngasih Lela rumah? Lela, lo jadi perempuan jangan dongo-dongo amat. Kenapa sih? Mana ada laki baru kenal main ngasih-ngasih rumah aja. Kalau dia nggak ada maksud tertentu sama lo, goblok amat sih lo. Bodoh. Gak salah lah. Laki kayak begini lo banggain terus. Lo lihat tuh, pundaknya ngangkat kayak begitu. Kalau orang kayak begini nih pasti TBC stadium 3. Bang Toib, jangan ngomong sembarangan ya. Dia itu laki-laki baik. Laila, siapa dia? Bang Somad, dia tetangga di sini tuh depan. Oh, tetangga. Kok dia keberatan Somad kasih Laila rumah? Lu kurang ajar lo lah. Laki sendiri lo bilang tetangga. Apa maksud lo sih? Kita kan nggak sah, nggak ada surat nikah kan, jadi nggak ada bukti. Kita bukan waktunya lagi ngomongin surat nikah ada apa kagak. Yang perlu kita bahas sekarang, lo kapan bunting dari gue? Itu doang. Gue mau tanya sama lo apa maksud lo sih? Ngasih rumah bini gue? Lo pasti ada maksud-maksud tertentu lo. Oh, tidak punya maksud apa-apa. Saya cuma mau menikahi Laila. Hah? Lo mau ngawinin bini gue? Emang pejajaran lo orang Orang baru di sini udah bertingkah lo. Lo nggak tahu siapa ini Toyib? Hah? Ayo kita berantem di sini. Siapa yang mampus duluan? Laga lo mau kawin? Orang kayak penyakit TBC aja begini sama jalan ngengkang lo mau kawin? Ayo sini lo. Gue nggak pernah takut sama lo. Lo belum tahu si Toyib lo jagoan sini lo. Waduh, laga lo pakai nguarin pistol segala. Emang lo pikir gue takut? Apa maksud lo nih? Ngarahin pistol ke jidat gue? Tidak punya maksud apa-apa. Cuma mau nembak jidat lu aja. Waduh. Pas jidat. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.